lihat teman-teman aku hari ini bajunya bunga-bunga seperti hati mereka yang berbunga-bunga. Ini ada hubungannya berbunga-bunga dengan cinta karena King Nasar hatinya sedang berbunga-bunga mau nikah katanya. Karena kan udah lama sendiri, jadi pengen ya. Kenapa sih tiba-tiba memposting itu bilang mau nikah? Karena kan udah lama, aku sendirinya lama banget loh. Udah berjamur ya sampai ya? Udah 10 tahun, udah lebih. Sama Dewi juga berbunga-bunga kan, berbunga-bunga mau nikah juga. Amin. Kan kami juga mau nikah. Amin ya Sobat Ambiar, semoga hari ini berbunga-bunga hatinya. Ya. Apapun itu permasalahan hidup, ingat semua bisa diatasi, selalu ada jalan keluar. Betul. Kita juga berharap ada jalan keluar untuk bintang tamu kita yang pertama. Ya. Kita tahu kasus mafia tanah ini berjalan cukup lama, hampir kurang lebih 5 tahun sampai dengan sekarang. Ria banget beritanya. Betul, dan memang sudah divonis beberapa di antaranya 5 terdakwa yang sudah menjadi terpidana. Ada yang 13 tahun penjara, ada yang kalau nggak salah 2 atau 3 tahun penjara. Tapi ternyata salah satu terpidana menggugat balik, kabarnya karena ada aset yang dia mempertanyakan kenapa aset tersebut dikembalikan kepada bintang tamu kita yang satu ini. Yang satu ini pusing Aku banget. suka banget kalau dia lagi acting gitu loh. Aduh, aku fans. Ya, di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Nirina Zubir. Good morning, selamat pagi. Ih, rame. Susah banget ngambil Susah sekali, dari tahun berapa kita kontak? Dari mulai belum ada kemerdekaan. Baru ini pagi-pagi Ambiar gitu loh ya. Iya. Bintang tamunya tuh top. Tapi tahu nggak kenapa sulit banget untuk mendatangin Nirina Zubir di sini? Kenapa? Bukan cuma dia minta surat kontrak, surat tanah dia minta. Kalau memang haknya kenapa enggak ya? Nirina, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kemarin viral di media sosial Nirina Zubir adu mulut bersama dengan pengacara dari para terpidana ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu, kita flashback dulu kasusnya seperti apa kasus mafia tanah ini. Kita lihat yang satu ini. Silakan. Geger. Sobat Ambiar, kasus mafia tanah yang dialami keluarga aktris Nirina Zubir kembali menuai perhatian publik. Nirina pun semakin geram dengan aksi mantan ART mendiang ibunya yang menggugat sertifikat milik keluarganya. Baru-baru ini, netizen pun dihebohkan dengan perseteruan Nirina dengan kuasa hukum mantan ART-nya saat melakukan persidangan. Bapak adalah wajah yang mewakili ibu, mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya. Ini wajahnya. Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerjaan. Anda membawa kasus ini, oke kita hormati. Tapi kalau saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. kan lawyer yang bilang Kita ini. Anda bilang sebagai warga, saya bilang, saya ngomong apa sih? Juga yang mewakili kita warga. Silakan warga Anda ya. silakan berkomentar apapun, statement apapun, Anda Tidak bisa. Anda yang mengatakan itu. Ia pun merasa seolah terganggu dengan kemunculan pengacara pihak penggugat yang lewat di belakangnya. Seperti apa ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Nirina Zubir, oke. Sebelum kita bahas yang kemarin viral bahwa kamu ada adu cekcok dengan kuasa hukum para terpidana, kita mau flashback sedikit. Boleh kamu rangkum dalam waktu yang singkat ini kasusnya tuh kasus mafia tanah. Sedikit aja flashback ya, mengingatkan kembali buat Sobat Mungkin Ambiar. banyak yang berpikir pertanyaan terbesar adalah kenapa bagaimana seorang ART itu bisa mendapatkan surat-surat tanah gitu kan. Nah banyak yang berpikir bahwa mamaku katanya mempercayakan dia. Jadi cerita nggak seperti itu. Ceritanya adalah memang dia pada dasarnya mamaku kan gula ya, gula yang gula kering. Jadi udah kadang-kadang inget, kadang-kadang lupa, ditambah lagi umur gitu kan. Nah ternyata orang ini tuh benar-benar bikin doktrin ke mama saya seakan-akan kayak, mama kemarin suratnya tuh di mana ya gitu. Mama kemarin kok kayaknya sapu-sapu bakar sampah kayak jangan mama ada yang bakar juga gitu. Enggak kok ada surat-surat mama nih. Nih lihat nih, buka tasnya ada, pas lihat isinya, loh
kok isinya nggak ada gitu. Tuh kan mah nggak ada kan mah. Tuh jangan-jangan aku curiga kemarin tuh mama katanya ini bakar sampah apa segala macam. Jadi di planting gitu loh. Nah udah di kayak gitu terus segitu mama bilang aduh gimana dong, panik dong mama kan. Tapi dia membuat mama panik, begitu juga dengan ceritanya solusinya. Tenang Ma, tenang, aku punya teman yang adalah seorang notaris, katanya dia bisa kok ngeluarin semua suratnya lagi gitu. Jadi hanya dengan pikiran yang sesimpel itu, dan memang orang itu sudah ada di keluarga kita selama kurang lebih waktu itu 10 tahun ya. Jadi kan percaya gitu loh. Jadi ya udah akhirnya ya udah tolong deh dimunculin lagi suratnya, apa aja yang perlu kita lakuin gitu. Jadi itu prosesnya. Ya gitu. ketika hal terjadi, Nirina ada di mana sayang? Ada di rumah. Maksudnya di Jakarta. Jadi gini, intinya sebenarnya karena nyebutin ini adalah komplotan, mafia tanah, ini mungkin peringatan buat teman-teman lain semua ya, yang punya orang tua yang tadinya aktif, terus kemudian mereka juga udah sepuh, terus udah gitu anak-anaknya dengan usia aktif dengan keluarganya masing-masing, datanglah orang yang misalnya ya you know sweet talk, bisa melakukan apapun, dan di usia orang tua kita seperti itu kan apa ya, diperhatikan, diservis tuh seneng gitu. Terbuka semuanya. Akhirnya ya, apalagi ternyata kalau memang dia sudah niat, itu kan 10 tahun bersama kita tuh ternyata untuk plotting. Oh Nirina tuh ini kebiasaannya, oh kakaknya yang ini tuh ini gitu. Nah total aset yang digelapkan tuh ada berapa sih yang dialihkan? Ya tadinya tuh 6. Jadi 6, tapi yang 2 ini tuh dipecah jadi 4. Jadi totalnya sekarang jadi 8. Oh, 8. 4 yang sudah selesai, alhamdulillah sudah dikembalikan ke keluarga kami. Sudah dikembalikan ke kamu ya? Yang lagi digugat kembali oleh dia. Yang kemarin itu? Yang kemarin itu, dan kemudian masih berikutnya ada 4 surat lagi. Oke. Benar gak sih katanya kemarin sebelum mereka akhirnya divonis ini bahwa ada aset yang dijual? Yes. Berapa aset yang dijual? Itu yang tadi 2 dipecah jadi 4 itu udah dijual. Berarti 4 itu ya, 2 dipecah jadi 4 itu dijual oleh mereka. Kalau boleh tahu totalnya secara rupiah nominal berapa? Jadi kalau misalnya secara nominal sih mungkin gini, dia kan jadi mengagunkan surat-surat itu kan yang 4 pertama itu tuh. Pokoknya in total kurang lebih dia sudah bisa meng-cash out uang tuh 18M. Wow, oke. Dari 4 yang dipecah itu ya. Pantesan bisa punya usaha dan bisa membayar lawyer ya. Betul. Ya kalau lawyer sih nggak ngerti ya, karena juga lawyer kan juga memang ada beberapa ada yang nggak dibayar sih. Ya, ada yang pro bono juga ya. Ada. Oke, kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Nirina Zubir sebut ada 5 orang tersangka dalam kasus mafia tanah yang dialami keluarga. Oke, tersangka ini sampai akhirnya sudah menjadi terpidana ya, karena sudah divonis ya? Sudah, jadi 3 oknum notaris, 2 suami istri, terus ada seseorang yang adalah dari karyawan bank, dan juga ada beberapa lagi. Jadi kemarin tuh lumayan gitu, beberapa tahun kemarin tuh kayak memenjarakan orang tuh buat tuh kayak aduh gila, gue dalam hidup kayak belum pernah punya musuh, tiba-tiba sekalinya ada kejadian ini terus harus memenjarakan orang. Ini tuh bukan semata-mata karena dendam atau apa ya, tapi lebih kepada biar buat orang jerak gitu loh. Jadi jangan melakukan hal-hal seperti yang belum kembali ke kamu asetnya ada berapa? 4. Itu yang kamu juga sedang fight ya? Sedang fight pasti. Dan begitu pun juga dengan mantan ART yang ternyata fight dan mempertanyakan kenapa aset yang kembali ke Nirina dikembalikan ke Nirina Zubir. Betul ya? Dari suami istri itu ya? Iya, dia lagi menggugat katanya kenapa jadi pertama dia menggugat polisi katanya, institusi kepolisian. Terus kemudian dia menggugat lagi ke BPN. Katanya kenapa ya cacat administrasi, kenapa dikembalikan ke Nirina Zubir? Gimana? Maksudnya ini kan ahli waris ya gitu. Dan buat kami juga bukan semata-mata ini punya kami, enggak. Kalau kami tuh sekeluarga benar-benar memproteksi diri, maksudnya ini bukan punya lu. Ini punya orang tua gue, dan ini yang akan kita perjuangkan gitu loh. Karena tahu gitu, orang tua tuh belum sebegitunya menikmati harta yang dikumpulkan, yang walaupun dari dulu kan mereka udah ngomong gitu kan, pokoknya nanti kamu punya, mama udah kasih ini buat ini buat si ini buat si ini gitu. Iya, orang tua gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngambil terus udah gitu ngakuin punya dia, dan sekarang menuntut negara lagi kan. Jadi aku kayak sampai kepala Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta ya yang digugat juga. Oke. Nah kalau boleh tahu sempat ketemu sama pelakunya nggak sih? Semenjak di penjara, semenjak press conference itu belum pernah ketemu lagi, karena memang belum tahu persyaratannya untuk datang ke lapas atau segala macamnya ya. Tapi jujur, ini nggak tahu, udah ngomong sih beberapa kali, nggak tahu yang di sana juga pihak sana mendengar atau enggak, tapi memang jujur sih setelah kejadian ini semua justru tuh pengen banget ketemu.
Nah nggak mau nanya, nah nggak mau apa, nah cuma pengen duduk, lihat tatap mata dia dan face to face aja, and we'll see what's going to happen from there gitu loh. Bukannya maksudnya gua mau menuntut, menanyakan kenapa, enggak. Cuman kayak kan kita pernah kenal ya dulu dan pernah deket banget gitu loh. Jadi kayak dan mempercayakan orang tua juga. Dan mempercayakan orang tua, makanya kayak pada kemarin orang pada nanya kan, Rina tuh sekarang berarti marah banget. Enggak, nah tuh udah lewat, masa marahnya tuh udah lewat. Tapi lebih kepada kayak pertanyaan besar gitu. I just want to see you. I just want to see you. I don't know what's going to happen. Just want to see you and. Nah, untuk vonis ART dan suami itu berapa belas tahun penjara? 13 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 13. Jadi dua-duanya udah di penjara gitu ya Kak, suami istri ya. Apa yang membuat alasan Nirina Zubir tidak datang ke lapas untuk menemui? Karena mungkin jujur sebagai manusia biasa sih mungkin kemarin-kemarin masih ada amarah ya. Karena kan maksudnya melalui proses dimana kehilangan mama baru ketahuan kayak begini, terhianati, bapak sakit, kesehatan yang nggak memburuk, sidang, meninggal bapak, tuh kayak wah gila, kayak numpuk banget. Iya, ya. Jadi kayak makanya Nah bilang udah deh gue alihin aja deh ke olahraga karena daripada gue nggak waras gitu. Jadi karena itu kan nyimpen tuh sesuatu yang sakit loh, capek. Satu nyimpen, kedua nyimpennya amarah lagi kan. Jadi kayak I don't nggak keluar, waduh. Wah iya, jadi I don't wanna have that feeling. Jadi bener-bener kayak nggak pernah kebayangin dalam hidup tuh maksudnya punya amarah sebegitu besarnya gitu. Jadi kayak nah kemarin makanya nggak ketemu-temu tuh karena belum siap. Ya, oke. Kalau sekarang sudah siap. Tapi sekarang udah siap. Oke. Nah bener nggak sih katanya bahwa aset yang diduga digelapkan oleh mantan asisten rumah tangga tersebut sampai akhirnya dia mendapatkan keuntungan untuk dijadikan usaha oleh dia. Yes, kita tahu aliran dananya segala macam. Usaha apa yang dia miliki? Apa ya? Yang aku hanya beberapa tahu tuh ada frozen food. Oke. Frozen food, terus udah gitu dia menyekolahkan adiknya ke luar negeri. Terus Ya dong 18M ya dari 4 ya. Terus kemudian juga ada karpet, ada beberapa. I don't know what's going on. Tapi maksudnya kayak intinya gini loh. Nah tuh dari kemarin nggak pernah mau terlalu tampil di wawancara apa segala macam sebelum ini dikarenakan menurutnya gini, kalau Nah semakin kuak lagi itu Nah semakin membuka aibnya dia dan keluarganya gitu kan. Dan Nah pikir udahlah kan sudah dipenjarakan juga, jadi Nah udah diem aja gitu. Selama ini di wawancara segala macam Nah nggak pernah mau datang karena udah biarin sampai situ aja. Tapi sekarang kayak lagi diungkit-ungkit lagi tuh kayak istilahnya kayak hey, Nah tuh udah ngusahain loh, nggak sampai sebegitunya memiskinkan kamu dan keluarga kamu gitu loh. Tapi bisa sebenarnya, cuman kan kayak buat apa sih? Nah udah pikir udah dapat hukuman dari negara, sanksi sosial dan segala macam. Kalau agama itu biarkan dia dan Tuhannya. Nah makanya Nah pikir ini mau apa lagi gitu, dan mau sampai bagaimana lagi sih? Ya. Emang hukumannya berapa tahun? Sejauh ini sih katanya nggak tahu 13, nggak tahu 11 ya. Nah tuh sampai nggak pengen tahu, udah bener-bener. Dan bahkan si oknum notarisnya juga bahkan sudah ada yang keluar dari yang kemarin masa tahanan kasus. sebelumnya 9 bulan, divonisnya 2 tahun ya. 2 tahun ya? Tapi ada kelakuan baik dan juga asimilasi COVID. Udah sempat ketemu sama notarisnya? Oh belum lah. Belum. Selepas dia keluar juga belum ketemu ya. Karena kan kalaupun keluar juga kita nyarinya di mana gitu. mau nyamperin ke rumahnya silaturahmi nggak gitu juga sih. Nah kemarin yang sempat viral itu ketika kamu ketemu sama kuasa hukum dari mantan ART kamu, mantan ART almarhumah mama kamu ya. Dalam acara itu setelah lepas sidang, itu sidang apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu adalah persiapan menuju sidang. Jadi mereka sekarang tuh menggugat BPN kan, menggugat BPN, dan di sini Nirina tuh turut tergugat. Oke. Gitu, jadi turut tergugatnya ya istilahnya I don't know. Nah tuh kadang-kadang pengen taunya cuma satu hal sih, kayak ini beneran kamu yang menggugat lagi nih? Karena kalau misalnya kamu yang menggugat lagi, wih. Hebat banget ya. Wih, padahal sudah ada ketetapan hukumnya ya? Sudah ada ketetapan hukum satu, dan itu ibaratnya lu ngugat negara loh. This is like institusi negara yang sudah melalui proses. Karena nggak ngerti ya. Maksudnya nyampe situ banget gitu kan. Iya kan? Iya. Ada siapa sih? Dan karena nggak ngerti juga dia mungkin kayaknya bukan karena gimana-gimana, karena dia nggak ngerti aja kali si ART itu ya. Kalau dia nggak tahu. Ngerti, tapi katanya
gini, waktu pas lagi terakhir pertama ketemu, waktu pas lagi pertama dulu banget ketemu tuh bilangnya katanya dia yang dikerjain sama oknum notaris ini. Oh, dia ada sempat statement Dia seperti sempat itu? statement ke Nirina pribadi. Dan sekarang dia bilang gini, oke, lu ngapain sih capek-capek nuntut Nirina gitu? Kan bukan Nirina yang bikin kamu hidupnya jadi susah sekarang. Yang bikin kamu susah adalah kamu dan perilaku teman-teman kamu itu. Kenapa kamu nggak nuntut teman kamu aja sekalian? Dia udah bebas loh. Ya, oke, kemarin juga yang jadi viral ternyata ketika persiapan persidangan di mana mantan ART menggugat Nirina dan juga negara karena aset dikembalikan ke Nirina, sempat ada adu cekcok. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Emosi usai sidang, Nirina Zubir ribut dengan pengacara mafia tanah. Oke, kronologinya, kamu lagi diwawancara. Aku lagi diwawancara. Sebenarnya kan situasinya tuh udah mulai kayak menggemaskan sebenarnya, karena di ruang sidang tuh di dalam udah kayak pokoknya Nah tuh nggak boleh diwakilin siapa-siapa. Nah di dalam tuh udah di kayak ibaratnya kayak ini mana kakaknya kok nggak ada alamatnya ini, oh jangan-jangan surat palsu nih apa-apa. Di dalam tuh Nah udah diem aja, udah pasrah. Dan you know what, hari itu kita diundang hadir tuh jam 10 pagi. Nah udah datang jam 10 kurang, belum mulai dari jam 11 juga belum mulai, 12 belum mulai, 1:30 akhirnya baru mulai. Dan baru datang tuh para pengacara ini. Itu kan udah mulai gemes ya situasinya, kayak waktu dan energi ya. Terus dibecandain juga lah di dalam situ sampai kayak, oh ini Rina mau menentukan kamu akan diwakili oleh kuasa hukum atau mewakili sendiri nih, kayak gitu-gitu kan. Oh tapi kamu nggak boleh mewakili dia lah, diwakili dia lah si pengacara ini kan gitu. Ya nggak mungkin lah Pak Hakim gitu kan, yang mulia. Mencoba mencairkan suasana. Mencoba mencari, ya nggak mungkin apa, di dalamnya aku udah gemes gitu, kayak nggak mungkin lah aku milih mereka sebagai lawyerku gitu, karena mereka aja nggak profesional. Secara kedatangan waktunya ya? Secara 1:30 loh gitu, udah lewat jam makan siang gitu kan. Oh kamu ngeluarin statement itu? Udah, terus udah gitu begitu keluar, ya udah begitu keluar terus tiba-tiba karena kamera tuh ngadepnya kan di situ banget kan, jadi dia mau keluar tapi kayak aku juga pengen wawancara kayak gitu, jadi aku kagok, terus dia lewat terus serak gitu. I don't know ya, mungkin refleks atau gimana ya, bisa kali lewat kanan gitu. Apa kamu? Emang dia lewat mana? Maksudnya kamu diwawancara sama wartawan depannya gitu. Jadi ini wartawan di sini, Nirina di sini, dia memang lewat di sini. Tapi ini kan pintu di sini. Sebenarnya bisa lewat kanan. Oh, sebenarnya ada pintu lain, akses lain. Pintunya satu, tapi maksudnya bisa lewat kanan atau belok kiri. Iya, mau in frame atau out frame. Gitu. Keceletukan juga lah gitu kan. Mulut cantik, mulut mungil itu. Lapar kayaknya. Lama ya persiapan. Oke. Bisa kali Pak lewat Kalimat kamu apa? Kalimat tepatnya ya. Ya. Bisa kali Pak lewat kanan, atau mungkin pengen banget masuk kamera. Itu kalimat usil kamu. Iya. Ya, kan maksudnya ya bisa kali lewat lapar, nungguin dari jam 1:30. Sama sekali nggak pernah bilang jangan lewat sini. Kalau dia kan bilangnya ada, kamu yang bilang jangan lewat sini. Saya nggak pernah bilang jangan lewat sini. Oh, bisa kali. Bisa kali Pak lewat kanan. Lewat jalan lain. Oke, kemudian responnya kuasa hukum tersebut bilangnya apa? Apa kamu pikir Ini jalan, ini kamu memang ini siapa, pribadi. gitu? Ya pokoknya aku lupa. Ini punya kamu gitu. Iya, Nasi udah nggak mikirin banget itu ya. Cuman yang satu hal yang Nirina mungkin jadi pengingat untuk diri sendiri bahwa mungkin dia juga udah nggak dikenal lagi di Republik ini. Kamu filmnya banyak banget. Tapi kan karyanya banyak banget yang bisa Karyanya dinikmati. banyak banget. Itu tidak boleh dilupakan. Kata siapa, nggak dikenal. Kata siapa? Siapa yang ngomong? Coba cari di Google, ketik di Google, apalagi Google Maps, seret keluar tuh. Lu mana Bang? Film layar lebarnya banyak banget. Ini bukan artis yang baru viral habis itu tenggelam. Iya. Oke. Siapa yang ngomong gitu? Sempat emosi kemarin persiapan persidangan. Kan pertanyaannya gitu kan, siapa kamu di Republik ini bilang kamu bisa bikin viral-viral? Ya. Ini dong. Harusnya yang ada di situ aku ya Dewi Persik. Kalau ada Dewi Persik, Aku langsung bilang, gue Dewi Persik. siapapun ya. Kita ingatkan siapapun yang bermasalah dengan Dewi Persik sekarang akan disuruh minum 1 toren sama Dewi Persik. Biar adem, kalau enggak nanti Dubai nanti bisa banjir. Nirina, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kita minta tanggapan kamu. Benarkah ada sempat terpikir seperti ini? Minta stop gugat sertifikat tanah. Nirina Zubir siap miskinkan Riri Kasmita. Oh, namanya Riri Kasmita namanya. Bagus namanya. Namanya bagus ya. Nirina Zubir siap miskinkan Riri Sasmita. Gimana tanggapan kamu?
sebenarnya nggak ada pengen mengkeruhkan suasana. Itu sih kayaknya kalimatnya terlalu ekstrim ya. Tapi lebih tepatnya lagi adalah yang tadi Nabila bilang, udahlah kan kamu sudah menikmati gini. Uang yang sudah diberikan dari bank-bank itu kan langsung ke dia, entah dia dan atau dengan komplotannya juga. Tapi intinya itu tuh Nirina tidak usut lagi untuk sebegitu uang yang dikeluarkan tuh harus dikembalikan lagi ke kami, itu nggak kita usut. Kamu cuma minta hak kamu ya? Aku cuma minta hak, udah. Terus udah gitu merekanya juga udah mendapatkan hukuman setimpal, udah, that's all. Karena kalau kembali uang nggak mungkin ya? Ada mungkin cuman kayak proses lagi aja. Ribet jadinya ya punya. Ya, jadi buat Nirina kayak. Jadi kehilangan berapa Kak kira-kira? 18 M itu. 18 ya udah itu udah pasti. Itu yang sudah dicairkan kemarin. Itu yang sudah dicairkan. Udah berdadah aja cuma ya bye-bye. Oh ya. Nah makanya aku pikir kan udah aku nggak gini, uang itu kan sudah 18 M ya. Nggak aku ungkit-ungkit lagi. Kamu tidak mau, tidak berharap kembali? Enggak, Oke. Udah itu udah. Ya, kamu harapkan cuma aset yang seharusnya menjadi hak kamu dan keluarga ya? Orang tua saya untuk menjadi ahli waris semua dikembalikan, udah itu aja. Buat dia tuh kayak, kan makanya aku bilang aku nggak mau ngusik keluarga, aku nggak mau ngusik yang lain-lain. Tapi kalau sampai kayak begini caranya, maksudnya kayak sekolah kemarin adanya di Malaysia aja tuh kayak mau terbitin nih sekolahnya di mana. You know why? Kenapa mesti kayak ngerti gak sih kayak orang Noel hidung terus kayak udah kali, udah kali gitu, udah jangan bikin sebel gitu. Ya, oke. Jadi sebenarnya tidak ada niatan buruk apalagi dengan kalimat memiskinkan itu tidak ada niatan sama sekali. Tapi berbicara mengenai orang tua, kita tahu bahwa mantan ART tersebut bekerja dengan almarhumah kurang lebih 10 tahun ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Nah. Ex ART sebut Nirina Zubir lantarkan orang tua. Mana ada? Ini kalimatnya tuh kalau benar-benar keluar dari mulut dia, ini satu fitnah kalau itu tidak benar. Ini keluar di persidangan, dan yang waktu itu gemesnya lagi persidangannya tuh aku cuma bisa ngelihat dia ngucapin itu via Zoom. Ngerti gak sih kayak kita datang ke persidangan waktu itu kan memang lagi pandemi kan. Jadi dia ngucapin kata-kata itu tuh aku tuh dalam hati tuh kayak mendidih semua gitu, tapi kayak wah, tapi memang dia perlu meyakinkan sebegininya supaya kurang lebihnya mungkin dipercaya bahwa itu adalah menjadi hak miliknya dia gitu loh. Ngerti gak sih? Karena kita anak-anaknya menelantarkan orang tua, makanya dia kan akunya diangkat sebagai anak. Jadi dia berhak mendapatkan itu. Katanya mamaku yang memberikan ke dia. Sementara anaknya ada 5 orang, katanya kalau misalnya memang dia ada masalah sama saya, mungkin kan yang anak lain juga dapat jatah. Masa anak lain nggak jatah semua sih gitu loh. Masa yang lain juga menelantarkan. Masa sebegitu semuanya kompak menelantarkan. Yang angkat anak juga bukan berarti segitu. Sebentar, menelantarkan orang tua, masa mama bisa tinggal di rumah saya? Kalau memang menelantarkan ya udah aja gitu, tinggal aja sendiri. Nanti jompo atau di apa? Malah bahkan di awal-awal orang tua, ngerti kan, orang tua sebagai orang tua tuh punya rumah sendiri, kayak enggak lah kita kan ganggu kamu kalau tinggal di rumah. Sampai akhirnya waktu itu di rumah, ini juga ada yang kejadian aneh, di rumah mama itu sampai kerampokan 2 kali di siang bolong tanpa ada kerusakan. Kan khawatir dong sebagai anak, kok ada ya, dan itu akhirnya bisik-bisiknya ya udahlah itu udah lalu gitu. Tapi kemungkinan itu ada kerjaan orang dalam karena rumahnya tidak ada kebobolan sedikit pun. Akhirnya dari situ aku udah tanpa mikir apapun, aku bilang, Mah, Buya, please kasih kesempatan aku untuk bener-bener tinggal di rumahku, untuk mereka tuh aku jagain gitu loh. Oke, dan itu sebagai pembuktian bahwa kamu tidak menelantarkan orang tua ya. Nah sekarang proses hukumnya sudah sampai mana sih? Proses hukumnya ini kasus ini lagi baru mulai lagi, yang menggugat BPN-nya, jadi ya we'll see. Capek nggak sih? Capek hati lah. Ya cobaan ya Kak. Iya. Pada saat kita, ngerti nggak sih waktu pas lagi kita ngerjain sidang pertama kali itu aku sampai 2 tahun nggak kerja. Literally lagi pandemi nggak kerja. Satu pasti otomatis ngegrogotin tabungan. Kedua ya udah nggak ada income tambahan, udah fokus aja kita nyelesain situ. Terus sekarang kayak gini lagi tuh pada saat kita udah mulai nafas, sudah bisa konsentrasi, yuk kita kerja lagi segala macam. Dar datang lagi tuh kayak masalahnya ini waktu ya, kita kan nggak bisa beli waktu. Betul. Gitu, jadi kayak aduh gitu. Terkuras. Tapi Nam berharap bahwa
kan setiap kali lo bikin kasus itu harus ada bukti baru, ya kan? Ini kemarin Jakarta Barat udah, Jakarta Selatan udah, Jakarta Timur nih sekarang sedang. Mau tinggal ada apa lagi nih, pusat sama utara. Sama Kepulauan Seribu belum sih? Sama Kepulauan Seribu. Makanya balik lagi. Makanya perlu di garis bawah itu terkadang kita nggak pengen punya masalah karena punya banyak pekerjaan. Tapi ketika kita menghadapi masalah dengan orang yang bermasalah nggak masalah karena kita sendiri nggak punya masalah. Nah, itu merupakan suatu ujian dan cobaan. Pokoknya kita berharap semoga dimudahkan segala usahanya. Kamu mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kamu dan juga keluarga. Dimudahkan, semuanya dilancarkan, semuanya dilembutkan pintu hati semua pihak yang memang terkait dengan ini semua. Tapi intinya sekali lagi tidak ada usaha dan juga tujuan dari Nirina Zubir untuk memiskinkan orang tersebut. Jangan pernah takut miskin harta, tapi takutlah ketika kita miskin nurani. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda.